Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika dengan Ustaz. Kali ini lanjutan dari teori kinetik gas ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Tidak kurang suatu apa, karena sehat itu modal paling penting untuk bisa beraktivitas. Ya anak-anak sekalian, lalu kalian sudah melihat simulasi tentang gas itu bergerak terus, kemudian menabrak dinding, dan tabrakan itulah yang menghasilkan tekanannya. Tumbukannya adalah tumbukan nanti sempurna. Sering menumbuk dinding, makin besar tekanannya, kan gitu. Makin banyak partikel gas juga makin sering terjadi tumbukan. Makin cepat, makin sering, makin besar impulsnya. Makin kecil ruang atau volumenya, makin sering bertumbukan. Makin tinggi suhu, maka makin besar kecepatan. Kalau dipanaskan, kecepatannya meningkat, maka tekanannya juga akan semakin besar. Tekanan itu bergantung pada jumlah partikel, volume, dan suhu ya. Kemarin kita sudah sampai ke A sama dengan 3/2 kT rumusan ini ya. Oke, dengan menggunakan contoh gas tunggal ya. Gas tunggal itu adalah gas ideal atau gas monoatomik seperti helium, argon, neon, dan lainnya yang ada di golongan 8A ya. Jadi bagaimana untuk gas yang tidak tunggal, namanya gas diatomik. Nah, gas oksigen, hidrogen, dan gas diatomik lainnya hanya berlaku untuk suhu rendah. Jadi ketika suhu rendah sama juga nilainya adalah 3/2 kT. Jadi ketika suhunya sedang, energi kinetiknya berbeda, nak. Itu juga ketika suhu tinggi. Dan ternyata hitungannya adalah suhu sedang 500 Kelvin, K-nya adalah 5/2 kT. Yang mana ini? Yang gas diatomik. Gas diatomik. Kalau monoatomik tetap 3/2 kT. Jadi makin tinggi suhunya, besar energi kinetiknya, makin besar juga. Tidak sama dengan gas monoatomik. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Kemarin kita bicara EK sama dengan 3/2 kT dan seterusnya. Itu adalah energi kinetik untuk satu gas. Karena gasnya banyak, maka total seluruh energi kinetik itu disebut dengan energi dalam. Dan dilambangkan dengan UU adalah jumlah partikel kali energi kinetik. Nah, berarti untuk gas ideal monoatomik, U-nya adalah 3/2 NKT. Untuk suhu sedang, suhu rendah, suhu tinggi, gas ideal itu sama aja. Bagaimana yang gas diatomik suhu rendah? Nah, gas diatomik suhu rendah, suhunya adalah 3/2 NKT, sama. Sedang, apa suhu sedang tadi? 500 ya. U sama dengan 5/2 NKT. Sedangkan untuk diatomik suhu tinggi ditambah lagi nih sebesar 7/2 NKT. Jadi ada energi kinetik, ada energi dalam. Energi dalam total energi kinetik dikalikan dengan N.
Anak-anak sekalian, kemarin kita menggunakan ilustrasi gerakan satu atom pada kotak kubus ya. Jadi itu disebut dengan teori kinetik gas. Ideal monoatomik itu memiliki 3 peluang gerak translasi. Itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Anggap memiliki 3 derajat kebebasan. Derajat kebebasan bergerak, kemungkinan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan hanya terjadi gerak translasi. Yang sama juga dimiliki oleh gas diatomik suhu rendah. Nah, pada suhu sedang, gas diatomik memiliki peluang gerak lain, yaitu adanya gerak getaran, sehingga menambah 2 derajat kebebasan. Suhu sedang, K-nya sama dengan 5/2 AT. Nah, ini 5-nya adalah derajat kebebasan. Pada suhu tinggi, gas diatomik memiliki peluang tambahan lagi gerak rotasi, menambah 2 derajat kebebasan. K sama dengan 5/2 AT tadi gitu. Itulah kenapa pada gas diatomik berubah-ubah energi kinetiknya. Nah, dengan teori ekipartisi energi dan derajat kebebasan. Ya. Bentar Pak. Gas helium MR itu 4 gram per mol pada suhu 20 derajat Celcius dan volume 1 liter, masanya 8 gram. Tentukan energi dalam gas. Iya, gas helium itu gas tunggal atau diatomik? Diatomik. Helium itu monoatomik, Pak. Kalau monoatomik, U sama dengan 3/2 N AT. N-nya mol 8 dibagi 4, ya kan? Sama dengan 2 mol. N-nya mol kali bilangan Avogadroan ya 6,02 Kali 10⁻23 ya kan? Ya. Kali K-nya 1,38 kali 10⁻⁻23. Suhunya T-nya ini 27 tambah 27 3 berapa? 300. Hasilnya 5.418, Pak. 5.418. Ya, satuannya joule ya. Gitu. 5418, Pak. 5418. Ya, ini Satu. Oh, oke. Berapa energi kinetik 8 gram gas oksigen pada suhu 500 K? oksigen itu monoatomik apa diatomik? Diatomik. 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 Nah, suhunya ini suhu sedang kan? Iya. Ya, Iya, Pak. yang ditanya Eka. Eka sama dengan, karena suhu sedang berarti 5/2 T sama dengan 5/2 kali 1,38 kali 10⁻⁻23 500. Ayo coba dihitung pakai kalkulator berapa? 1,1725 kali 10⁻⁻20. 1,725 kali 10⁻⁻17 ya. Jadi harus kamu kenali itu gasnya monoatomik apa diatomik, suhunya sedang apa tinggi begitu. Apa derajat kebebasan molekul gas hidrogen? Hidrogen itu diatomik apa monoatomik? Diatomik, Pak. Pada suhu 1000 Kelvin. Menggunakan EK sama dengan 7/2 T kan? Derajat kebebasannya berarti 7. Anak-anak,
tambahan hari ini sedikit aja kok. Kamu bisa latihan dari modul. Modul ini kan udah dibagikan.